Iya, jadi 2 tahun yang lalu Arsy itu Mic-nya jangan tinggi-tinggi, mic-nya. Mic turun dikit, mic. Ini emang news. 2 tahun yang lalu Arsy itu kan pernah jatuh yang dari akibat. Jadi pulang itu belum udah di MRI, udah di ronsen waktu itu, tapi keadaannya baik-baik aja. Nah, karena Arsy ada masalah sedikit dengan kakinya, kan dia fat food kan, jadi kayak sering jatuh, persis kayak aku waktu kecil gitu, sering jatuh. Akhirnya pas di Cina kemarin tuh kayak dia bilang pun aku sakit, aku belum terlalu gimana kan, pas dia udah makin sakit, aku pikir loh aku makin sakit ya, pas pulang udah sampai kayak agak susah jalan, terus kita MRI, kita cek ternyata ada peradangan di tulang ekornya, jadi alhamdulillah sih nggak apa yang tinggal cuma terapi aja gitu ya, cuma terapi aja. Kayak gimana sih Arsy, dirasain sama Arsy apa? Jadi kayak gimana ya? Kayak jalan nggak seimbang. Nah, ini kan sekarang dia Kayak- 3 kilo, karena kalau misalnya dia semakin badannya berat badannya naik, dia akan lebih nggak seimbang lagi jalannya. Dia itu harus jaga. Iya. Ini kenapa nggak di sana dong? Tapi sering jatuh masih sih mungkin sering banget, dan biasanya tuh kan jatuh kan kayak belakang aku bukan gitu kan. Nah makanya sering belakangnya itu yang sakit. Terus pas yang dua tahun lalu itu makanya sekarang jadi karena yang nggak rasain itu apa? Masih sekarang yang belum terlalu lama. Tapi kalau sekarang sih udah Kalau duduk terlalu lama dia rasa kayak nyut, tapi kalau enggak dia apa? terapinya gimana tuh pengobatan? Terapinya kayak di sama dokter ortopedi ya, kayak disinar, terus kayak disinar, terus dipanasin, gitu aja sih. Karena peradangan sama minum obat. Bun. Juga kemarin Iya, sinus juga itu gimana? enggak, ternyata alhamdulillah bukan sinus, mungkin karena kayaknya ada adenoid gitu di sini, kayak ada kelenjar yang apa, tapi itu sih enggak sih, nggak masalah, nggak harus yang sampai dia di ini ya. Yang memang aku agak concern adalah si tulang ekornya. Kayak kelenjar di belakang kaki itu yang saluran pernapasan, sama itu buat anak kecil lumayan sering. Tapi sekarang gimana punya kondisinya? Ini. Alhamdulillah baik ya. Tapi kalau dikasih terapi lagi Arsy menjaga keseimbangan itu ada susah katanya kan tadi. Iya, tapi kan dia ada terapi, terus dia juga olahraga gitu. Bukan yang jatuhnya gampang jatuh gitu, enggak. Mungkin sebulan kayak udah di sebulan mungkin ada 1 kali gitu, kayak selimpet atau apa gitu. Tapi aku kecil cuma, tapi nanti seiringnya bertumbuh itu seimbangannya lebih bagus. Ini kan anak-anak ada samping juga, terus harus menghadapi persoalan ini. Aduh, Itu gimana sih Bun ya? Masya Allah, tahun itu buat aku luar biasa banget gitu, karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu. Tadinya kan aku pengen di sana kan, di tanahnya, tapi nggak jadi karena akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu, jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru itu kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Tapi ya kalau emang bisa ketemu titik ini ya karena berangkat dari kemarin sih. Kayaknya kita kasih waktu, tapi kalau emang udah enggak ya udahlah kita terusin. Kalau emang bisa ya, capek juga kan kalau masalah ini. Ya, apalagi aku lagi ngurusin penelitian gitu kan, kuliahku. Aku ngerasa kayak ini akan mundur lagi gitu, dan udah muda juga loh. Aku lagi mau penelitiannya, aku butuh turun ke banyak narasumber gitu. Jadi aku akan sibuk juga, aku juga lagi ngurus beberapa hal gitu. Apa solusi dari mereka mungkin apa? Nggak tahu kan, masih baru ketemu, insya Allah bisa. Terus juga acara yang ketemu, jadi nanti baru aku bisa tahu apa hasilnya. Udah berapa lama sih Bun persoalan ini? Kronologi awalnya mungkin. Kalau ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua Nama. klinik gitu kan. Tapi kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri kan, itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran itu. Nah, makanya bisa sampai kalau masalah yang benar-benarnya sih baru tahu ya, tapi
kita komunikasi itu udah hampir 3 tahun. Ada Keduanya sendiri siapa tuh? Kan ada 2 pemilik kan. Enggak, kan yang saya sekarang lagi pegang itu adalah si yang tanah yang punya bareng ini sama saya yang ini ibaratnya di tanah dimiliki sama 2 orang kan. Kalau zaman gak usah zaman dulu, zaman sekarang aja mafia tanah banyak banget ya gitu. Gara-gara ini yang DM aku tuh lebih kasihan lagi tahu. Mereka sampai kayak, "Bud, kita tuh nggak punya uang apa-apa, kita mah udah benar-benar tanah kita hilang aja gitu ya." Kan kesian kan gitu. Nah ini kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena merasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja kan enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong, nggak sendiri-sendiri gini gitu. Nah yang belinya juga, yang membangunnya juga, ini kan juga udah tahu tanah ini sengketa, dia membangun kan juga nggak bakalan berjalan kan gitu. Tapi ya ini makanya kita lagi nunggu solusinya apa dari mereka supaya kita sama-sama sampai satu kan ini belum ketemu kan, dengan ketemu kan bisa tahu dan bisa lihat arahnya kemana. Dan Restuan berbatas berapa tuh? Tenggang waktu sendiri berapa lama tuh sampai pada akhirnya nanti kayak Belum tahu lah, pokoknya kalau detail-detail itunya ntar aku sama orang pengacara aku nggak boleh banyak ngomong, katanya jangan bahas-bahas dulu karena kan ini udah ada pertemuan dia bilang. Jadi kita ya udah nggak usah bahas terlalu jauh dulu, intinya yang penting ada solusi aja lah, capek juga. Tapi pihak sana puasa sendiri Aku sih udah ke ranah hukum, aku udah sempet udah pakai legal, aku udah kesini sana sini, jadi udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana gitu. Suasananya berapa tuh? Harga berapa? Ada aja. lokasinya di mana? Kamu ya. Harganya berapa pun? harganya berapa Bun? Ada lah udah. Ya, Mereka jual dengan harga berapa? jangan lah, kasihan aku lah. Aku yang bilang pun Jangan. Bun, tapi pihak sana yang punya sertifikat asli. Udah, pokoknya intinya aku nggak begini loh. Aku dibilang dan makanya kalian nanyanya ini. Aku nggak bisa ngomongin ini terlalu jauh dulu sampai aku bisa besok tahu apa yang akan terjadi di pertemuan itu. Kalau misalnya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang baik, ya kan percuma aku udah ngomongin kayak gini kan nggak bagus ya. Tapi kalau memang besok tidak ada itikat baik atau tidak ada titik temu yang baik, ya baru nanti aku akan jelaskan sedetail-detail ya. Berarti hadiah tanah keluarga atau apa? Warisan. Jangan papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di pulang kemana-mana kan karena papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu ya. Tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya nah gitulah ya, banyak yang kepemilikannya tuh di situ ngawak satunya lihat nih nggak bisa diam. lokasinya mengalami kepitakan seperti apa? Itu karena disertasi juga. Sebenarnya itu tanah 30%, desertasi 70% ya. Ya, karena kalian nggak tahu. Ya, aku nggak mau jawab ini karena desertasi, cuma aku baru tahu kenapa orang yang ambil kuliah S3 banyak yang diotak. Ada butuh bercanda ya, bercanda. Karena ternyata memang ya kalau salah satu profesornya ya Mbak, kalau mau lulus di sini ya perjuangannya nggak mudah, gitu nggak gampang kan. Ya memang ini bercanda kalau ini adalah anak-anak kita ke sebelah mana pun udah nunggu dong ya kan. Tadi sama orang ini kan ada anginnya lucu. Aduh, aku bilang sama aku udah bilang sama orang satu-satunya obat aku saat aku lagi stres adalah cucu-cucu. Ya, aku bilang kamu juga. lucu ya. Jadi aku bilang kalau ketemu mereka tuh udah rasanya kayak hilang, apalagi dengan anaknya yang gitu teriakin kita terus Cemburu kali. bukan guys, ini emang suka ngawak aja. Kalau nggak ada dia yang dibilang aku waduh ampun deh. Terus hubungan anak-anak dan anak-anak seperti apa ini? Aduh, Abang, April, Aziel, Sarah, Arsi, Aisyah, cucu-cucu mereka yang support ya. Mereka yang selalu udah jangan stres sama ayah, udah jangan itu ayolah sendiri. Tapi kalau aku mikir-mikir lagi, aku selalu mikir kayak apapun cobaannya, aku masih selalu bilang orang lain cobaannya banyak yang lebih berat loh. Jadi Allah masih ngasih aku cobaan yang sesuai dengan kapasitas dan
kalau boleh tahu sih stres apa sih gara-gara tanah ini lama Ya, stresnya adalah ini kan tanah warisan ya, yang ada 5 anak yang punya gitu. Jadi ya bukan stres tapi lebih ke gimana caranya kita harus memperjuangkan lah apa yang ayah kita punya kan. Aku lebih stres ke kuliah aku sih sebenarnya. Aku takut kalau mundur lagi ya akan selesainya kan. Jadi mudah-mudahan yang bisa kita lihat supaya akhir tahun paling nggak udah bisa sudah. Enggak, jadi kita buat maksudnya yang jago banget apa joget-joget TikToknya segala macam gitu. Kita sendiri cukup ini juga sih apa ngikutin maksudnya perkembangan Amina dalam dunia entertain gitu. Perkembangannya dia tuh Masya Allah banget ya gitu, bener-bener jogetnya namanya udah kayak terus kalau salah dia kemarin aku tuh kalau ketemu dia udah 20 hari aku ke Cina nggak ketemu dia, tiba-tiba ketemu dia yang Genda lihat ya aku udah bisa joget tuh, Genda ini deh Genda Aku udah bisa lawak tuh guys. waktu dia anak selain ketemu di Cina hari-hari ngapain aja punya rumah sama anak aku ini mau kembali kan mau nikah Main, masak. ngapain aja udah Kadang-kadang masak, kadang-kadang packing untuk ke Bali. Kadang-kadang ya. Mana enak nggak? Tapi paling enak masakan siapa? Enak banget. Bunda. Kalau di Cinere aku masak apa aja yang aku masak udah. Tapi dulu udah seringnya bikinnya nasi, udang sama daging. Kamu cita-citanya jadi apa sih? Jadi Pelawak. sama presiden. emang maunya ngomong aja gitu kan Aku capek mau kamu mau kita kenalin. Bener. Kadang ke Cina kan 20 hari. Kita nanjak gunung guys. Terus kita pulang dari Cina, aku ada urusan beberapa urusan, kita kembali nanti karena belum ada pembukaan radio sekarang rata juga. Udah sedikit dong. Dia juga ada yang tanahnya atau oh banyak. Emang lumayan besar. Aku katanya udah ada rumah mewah yang dibangun. Dia kemarin ulang tahun. Nah, itu sempat ngobrolin mungkin sama satu keluarga untuk pembahasan pernikahan sama Sarah sendiri nggak sih, Bunda? Insya Allah kalau misalnya semua berjalan dengan lancar. Dengan lancar. Bang Nemen. kapan? Nggak tahu. Gimana? Kan dia acara udah selesai. Ya. Bulannya. Dia Insya Allah S2-nya tahun ini sama Mas Anang wisudanya bareng. Oh, bareng. Insya Allah ya. Jadi alhamdulillah doain kalau Jadi- udah selesai semua. Jadi rencananya mungkin planningnya dua ini. Udah mulai prepare? Ya dong. Berarti udah. Kan harus Akhir tahun ini atau gimana pun? yang heboh, yang repot aku sama Jenny-nya. Oh, Nah, oke. kita Bakalan kayak gimana setiap nih, ketemu kita baju gimana ya? Nanti gini udah kayak gitu kan. Karena waktu kawinan orang kan kita kayak maksudnya Ya. nggak bareng-bareng gitu kan sendiri. Yang ini kita kayak udah heboh. Kompakan gitu ya. Kayak sendiri. Kan punya gini ya orang aja pasarannya kayak oke. Terus kita tapi itu sama kalian ya gitu. Jadi udah nentuin tanggal ya, Bunda? Udah nentuin tanggal pernikahannya. Awal tahun ya? Akhir tahun atau awal tahun, Bunda? Ya kali ketemu tiktokan doang, Mbak. Akhir tahun apa awal tahun, Bunda? Akhir tahun dia atau gimana? Dia dikit pun. Bun, support ke soal Mas Dani dong yang kemarin yang lagi ada berseteru sama Bunda Maya di YouTube. Enggak ya? Makasih ya guys. Iya. Thank you. Iya.